Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 eh, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan sesi 129 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kecerdasan dalam proses pembelajaran. Yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Rahmanda Syahri dengan NIM 210461185. Yang kedua Hanifah Putri NIM 22003026. Yang ketiga, Rosanal Subarkah, NIM 22086409. Yang terakhir, Muhammad Maizaki Hidayat, NIM 23067052. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Maizaki. Pada Maizaki dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan, yaitu kecerdasan adalah salah satu aspek psikologis yang penting dalam memahami kemampuan manusia, baik dalam belajar maupun berkembang. Menurut Om Roth, 2008, kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk belajar, berpikir secara abstrak, memecahkan masalah, serta beradaptasi dengan situasi yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan berkaitan dengan cara berpikir yang tinggi dan fleksibel dalam menghadapi masalah. Lanjut. Dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kecerdasan, yang mana itu terdiri dari faktor internal, yaitu yang pertama genetik atau turunan dari orang tua, yang kedua kondisi biologis dan kesehatan otak, yang ketiga motivasi dan minat belajar. Lalu dilanjutkan dengan faktor eksternal. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua kualitas guru, metode pembelajaran serta fasilitas sekolah. Yang ketiga, budaya dan interaksi sosial. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Dari penjelasan tadi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maizaki. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosanal Subarkah. Dipersilakan. Terima kasih para moderator. Selanjutnya yaitu klasifikasi kecerdasan intelektual atau IQ. Albert Binet melalui tes kecerdasan yang kemudian dikembangkan oleh Simon menjadi orang yang pertama kali mengukur kecerdasan secara kuantitatif. Menurut Binet dalam Jali 2011, IQ dirancang untuk menemukan anak-anak yang membutuhkan bantuan tambahan dalam belajar. Wessler kemudian memperluas pemahaman tentang IQ dengan menyatakan bahwa IQ tidak hanya mengukur kemampuan berpikir abstrak, tetapi juga mencakup aspek lain, seperti kemampuan mengingat, kecepatan berpikir, kemampuan berbicara, dan kemampuan memecahkan masalah sehari-hari. Lanjut. Selanjutnya itu jenis kecerdasan atau teori multiple intelligence. Eh, yang pertama itu kecerdasan linguistik, di mana kemampuan mengolah kata, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, atau cara berpikir logis, analitis, serta pemahaman tentang angka. Yang ketiga itu kecerdasan spasial visual, di mana memvisualisasikan bentuk, ruang, dan hubungan antar objek. Dan yang keempat, kecerdasan musikal, di mana kemampuan merasakan nada, irama, dan melodi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Subarkah. Untuk materi selanjutnya, pe- lanjutan dari poin-poin tadi akan dilanjutkan oleh Hanifah Putri. Dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi jenis-jenis kecerdasan teori multiple intelligence, yaitu yang kelima, kecerdasan kinestetik, kemampuan mengendalikan gerakan tubuh dan koordinasi motorik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami orang lain, menunjukkan empati dan membangun hubungan sosial yang baik. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, mengenali perasaan dan melakukan refleksi. Dan yang terakhir itu kecerdasan alami, kemampuan untuk memahami dan mengenali lingkungan alam. Selanjutnya yaitu upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu membuat lingkungan belajar yang nyaman. Guru harus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan berbagai cara belajar. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang berbeda. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Guru perlu memberikan pembelajaran yang berbeda, baik dari isi, cara, maupun hasil. Contohnya, siswa dengan kecerdasan visual diberi tugas membuat poster, sedangkan siswa dengan kecerdasan linguistik diberi tugas menulis artikel. Dan yang keempat, membangun interaksi sosial yang baik. Kecerdasan berkembang melalui interaksi sosial. Guru dapat menyediakan metode seperti belajar kelompok atau diskusi agar siswa saling belajar dari teman. Dan yang kelima, membentuk kecerdasan emosional. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada IQ, tapi juga EQ, kecerdasan emosional. Guru bisa membantu siswa mengenali emosi, mengatur emosi, dan melatih empati melalui kegiatan seperti konseling, refleksi, atau permainan peran. Dan yang keenam, membentuk nilai spiritual dan moral. Yang ketujuh, menggunakan teknologi dan media pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memicu berkembangnya berbagai macam kecerdasan. Contohnya, aplikasi desain grafis untuk kecerdasan spasial, game edukasi untuk kecerdasan logis matematik, atau rekaman musik untuk kecerdasan musikal. Dan yang terakhir, memberi umpan balik. Guru harus memberi umpan balik yang tepat membantu siswa merasa dihargai. Dan guru perlu memberikan pujian dan saran yang jelas agar siswa terdorong untuk terus berkembang. Setelah penjelasan materi terakhir dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah dan kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi. Dan untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu pendidik memiliki peran yang sangat strategis dalam mengoptimalkan eh, perkembangan kecerdasan peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyeluruh. Baik itu menyeluruh, beragam, dan berkesinambungan. Pendidik tidak harus hanya menitik beratkan pada kecerdasan intelektual atau IQ, melainkan juga perlu mengembangkan berbagai bentuk kecerdasan lainnya seperti kecerdasan emosional, sosial, kinestik, musikal, dan naturalis, interpersonal, serta spiritual. Pandangan ini sejalan dengan teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda dan khas sehingga pendekatan pembelajaran eh, perlu disesuaikan dan dibuat bervariasi agar mampu eh, mengkomoditasi perbedaan tersebut. Mungkin sekian dari em, diskusi kelompok dari kelompok 3. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.